Sedekah seperti apa yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun, ya, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, nuju jag-jag belejag, nuju seueur kahoyong, gitu kan ya, sedang banyak keinginan, banyak maunya, ya, sedang on fire na nuju seueur kahoyong, tapi tetap kekhawatiran atau keinginan-keinginan yang banyak tersebut tidak menutup celah untuk bersedekah, bahkan menyisihkan untuk bersedekah. Maka sedekah seperti inilah yang disebut sebagai sedekah yang paling besar pahalanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, di pagi tanggal berapa Ramadan nih Pak? 20 ya. Tanggal 20 Ramadan ini Allah masih anugerahkan kita kesehatan. Yang paling penting adalah usia ditunjang dengan kesehatan. Kemudian masih eksisnya iman pada diri kita. Akhirnya masih Allah perkenankan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum. Semoga saum yang 19 hari ke belakang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Kemudian Allah memberikan kita bimbingan untuk menuntaskan bulan Ramadan ini dengan baik dan benar, sehingga lahir individu baru, individu yang bertakwa, mengoptimalisasikan, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Bapak Ibu, sekarang tanggal ke-20 nih Pak, masuk kepada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ada sinyalemen dari Rasul di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu wajib untuk merefresh atau merevitalisasi, memperbaiki, memperbaharui lagi semangat. Ya, walaupun terkenal, sering saya jelaskan ya, kalau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu dikenal dengan 4 masih ingat Pak? Jalanan pinuh, ya. Tingawitan siang di kasonten bahkan nuka dua tempat belanja jantan ricuh nya tak eta nuka dua nuka tilu dapur ngaguru segala rupi dipasak persiapan, tapi kadang kawis ibadah jadi ripuh atau napi tunduh. Masya Allah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Terus perbaharui, tingkatkan, bahkan jaga semangat, karena kata Rasulullah SAW, kana nabiyyu, ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, kana nabiyyu adalah Nabi Muhammad SAW, idza dakhala asyrul awakhir min Ramadan, apabila beliau masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang beliau lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, syadda mi'zaruhu, mengencangkan ikat sarungnya, ya. Beliau mengencangkan ikat sarungnya, tekenging dugi ka semangatna kendor, mengendur atau bahkan tidak ada semangat sama sekali, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, sesudah syadami zaruhu, kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya. Artinya terjadi intensifikasi, optimalisasi ibadah,
di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah itulah kenapa pentingnya Pak, saum itu dengan iman. Kalau melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan hanya mengandalkan euforia saja, paling bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau hanya mengandalkan euforia saja, ya. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan semangat, wah, masya Allah sangat sulit sekali. Dan makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita saum dilaksanakan dengan iman, karena tidak akan berubah apapun. Lingkungan, keadaan orang-orang sekitar sudah mulai mengendor semangatnya, euforianya sudah mulai tidak ada. Tetapi kalau kita saum dengan iman, hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kita untuk bisa optimal di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Baik, hari ini yang diamanahkan kepada saya berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan optimalisasi sedekah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Imam Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut, Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jawda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang senang sekali untuk memberi, ya. Bahkan salah satu sifatnya Maha Rahman Rahim, memberi tanpa ada pertimbangan, entah si ini sering maksiat, entah gemar taat, entah mukmin atau bukan mukmin, muslim ataupun non muslim. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang tidak terpengaruhi dengan keadaan manusia, Maha pemberiannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Allah mempunyai sifat gampang terpengaruhi, mungkin saja ia akan benci terhadap orang yang gemar maksiat, kemudian memutuskan untuk tidak memberikan rizki. Nyatanya, ya, bahkan orang yang gemar maksiat pun tetap, salah satu Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun terhadap orang yang gemar maksiat berupa 3 hal. Yang pertama, Allah tetap memberikannya ia hidup. Bisa dibayangkan Pak, kalau maksiat yang dilakukan oleh seseorang menjadi sebab Allah murka kemudian mematikan orang tersebut, ya, takut kita melakukan kemaksiatan, gitu kan ya. Sekalipun orang gemar melakukan kemaksiatan, tapi tetap Allah masih memberikan ia kehidupan, tidak menjadikan maksiatnya, dosanya sebagai sebab kematian. Ngeri Pak, orang hilaf melakukan sebuah kemaksiatan, tiba-tiba geletuk meninggal. DKM ngumumkan innalillahi parantos ngantunkeun dinu itu maksiatnya geletuk deui pupus, masya Allah, kan terjadi demikian. Ikhwatu iman rahimakumullah, Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun terhadap pelaku maksiat, yang pertama Allah masih memberikan ia tetap kehidupan, ya, tidak menjadikan kemaksiatannya, dosa yang dilakukannya sebagai sebab kematiannya. Kami orang banyak sekali melakukan kesalahan kepada kita, atau bahkan berulang, terpengaruhi Pak, ya, bahkan menjadi benci, bahkan sudah tidak peduli lagi. Tapi Allah tidak demikian. Salah satu buktinya, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak menjadi wasilah atau sebab ia meninggal atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kendati pun seseorang gemar melakukan kemaksiatan, tapi tetap Allah masih memberikan rizki. Nah ini salah satu bentuk rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak salah atau sangat tepat ketika Rasulullah SAW menyebutkan innallaha jawadun, sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang senang sekali memberi, gitu kan ya, senang sekali memberi, bahkan tidak ada pertimbangan apapun itu, walaupun kedepannya, gitu kan ya, rizki yang dilakukan seseorang ahli maksiat sama rizki orang yang gemar melakukan ketaatan kualitasnya berbeda, berkaitan dengan urusan keberkahannya, gitu kan ya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun ia tetap diberikan rizki, tetapi wallahu a'lam dengan keberkahannya, gitu kan ya. Sebaliknya, bahkan bisa jadi lebih
banyak si fulan tidak gemar melakukan kebaikan, tetapi gemar melakukan kemaksiatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ngawowoi, soal bahasa Sunda namanya, memberikan rizki yang jor-joran. Tapi belum tentu dengan keberkahannya. Tapi si fulan yang lain gemar melakukan ketaatan, rajin ibadah, pemakmur masjid, tapi menurut orang-orang gitu kan ya, rezekinya pas-pasan. Bisa jadi yang pas-pasan tersebut adalah sumber keberkahan. Tetapi di dalam banyak keterangan dijelaskan Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terhadap orang yang gemar melakukan kemaksiatan, pertama tidak menjadikan kemaksiatannya sebagai sebab kematiannya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia usia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan orang tersebut rizki, ya, walaupun dia masih tetap berkutat dalam dosanya, gemar melakukan kemaksiatan. Nah, yang ketiga, Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terhadap orang yang gemar maksiat, Allah tetap membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Menantikan taubat, menunggu taubat terhadap orang yang bergelimangan dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la taqnatu mir rahmatillahi fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi Allah menyeru kepada orang, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang melampaui batas di dalam melakukan dosa, la taqnatu mir rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang berlebihan, melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ahli muhaddis, muhaqqiqil hadis masa kontemporer, menjelaskan innallaha ta'ala jawadun, sesungguhnya Allah zat satu-satunya zat yang tidak terpengaruhi oleh keadaan objek yang diberinya, tapi tetap maha pemberi. Yuhibbul jauda, ia mencintai kedermawanan yang dilihat dari sosok hambanya. Masya Allah, Pak. Jadi Allah sangat suka sekali melihat sosok seorang mukmin muslim yang memiliki karakteristik dermawan. Itu kan ya. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kemudian wa ma'aliyal akhlaqi, dan kedermawanan serta memiliki akhlak mulia. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Masya Allah. Jadi ini yang disampaikan. Jadi pertama, kedermawanan merupakan sifat dari zat Allah. Allah pun sangat suka sekali, sangat menginginkan hamba-hambanya memiliki sifat yang sama, walaupun dari segi kualitas sudah pasti berbeda. Kadang orang mah upami pada infak sedekah kan sok ningali lah jalmi nanya saha sih gitu kan ya, tapi Allah mah tidak demikian. Nah, yang paling penting Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan bahwa kedermawanan yang dimiliki oleh seseorang merupakan alasan untuk Allah mencintai orang tersebut. Terlebih lagi nih Pak, ketika memasuki bulan Ramadan, dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi adalah Nabi Muhammad SAW orang yang paling murah hati, paling dermawan, ya. Wa kana ajwadu, ya, ma yakunu fi Ramadan, kadar kedermawanannya akan bertambah lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Nah, ini ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kedermawanan, semangat untuk infak maupun sedekah lebih muncul ke permukaan, ya, ketika memasuki bulan Ramadan. Walaupun Pak, cenderung manusia di bulan Ramadan atau orang-orang di bulan Ramadan itu sangat menginginkan untuk mengumpulkan mari gaduh irongan, wah di akhir Ramadan bakal mudik gitu kan ya, bakal babagi dan yang lain sebagainya. Sehingga memiliki kecenderungan untuk apa? Menahan, mengumpulkan,
enggan untuk mengeluarkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, inilah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena ada kecenderungan di bulan Ramadan tersebut, entah itu Rasul akan mengetahui atau telah mengetahui bahwa di kemudian hari akan muncul adat kebiasaan orang Indonesia yang pasti mudik, gitu ya, kekempel heula dina mudik teh moal mungkin, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi memiliki keinginan untuk terus mengumpul, menumpukan, dan yang lain sebagainya. Sehingga diberikan motivasi. Kendati pun memiliki tos ngagaduhan irongan rencana kanggo babagi, tapi teu kenging dugika pas di bulan Ramadan kita menjadi orang yang sakhiyun. Apa itu sakhiyun? Kikir, pelit, menutup celah kebaikan terhadap orang lain. Sehingga keluarlah informasi dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi Muhammad SAW di luar Ramadan termasuk orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, kadar kedermawanannya akan bertambah-tambah lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan, menandakan sebuah sinyalemen. Walaupun kita memiliki rencana A, B, C, dan D, kedah seueur naon tabungan, kedah kekempel margi mudik, contohnya mudik teh peryogi seueur biaya, teu acan dituna babagi, teu acan mudik teh kedah meser acuk dan yang lain sebagainya. Seolah-olah di pikiran kita itu ada keinginan untuk terus mengumpulkan, sehingga menutup celah untuk berbagi terhadap sesama. Hal ini dipatahkan dengan adanya contoh dari Rasulullah SAW bahwa kedermawanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bertambah lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan ada satu hal yang menarik nih Pak. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim Pak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Sedekah macam apa yang pahalanya paling besar wahai Rasul? Ya. Jenis sedekah seperti apa, keadaan sedekah seperti apa yang pahalanya sangat besar, kata Rasulullah SAW. Nah, maka kata seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Nah, engkau bersedekah saat kamu masih sehat, ya. Saat kamu takut menjadi fakir. Ya, engkau bersedekah saat engkau memiliki banyak rencana sehingga mengharuskan untuk kumpul, nabung, sehingga khawatir kekurangan, tapi tetap bersedekah. Ya. Wah, tos badai 10 hari terakhir bulan Ramadan, murang kali 2, 3, atanapi 4, encan mamahna, contohnya teu acan milarian hampers, teu acan ngitung alo aya seberiji gitu kan ya, dan yang lain sebagainya, sehingga Masya Allah takut tidak cukup, khawatir tidak kebagian, itunya khawatir tidak memadai dan yang lain sebagainya, sehingga terus aja kita mengumpulkan. Nah, kekhawatiran tersebut kita lawan, tidak menutup celah untuk bersedekah, berinfak maupun bersedekah, dan inilah yang disebut sebagai sedekah yang paling besar pahalanya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyu sadaqati a'zamu ajron, sedekah seperti apa yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun, ya, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, nuju jag-jag belejag, nuju seueur kahoyong gitu kan ya, sedang banyak keinginan, banyak maunya, ya, sedang on fire na nuju seueur kahoyong, tapi tetap kekhawatiran atau keinginan yang banyak tersebut tidak menutup celah untuk bersedekah, bahkan menyisihkan untuk bersedekah. Maka sedekah seperti inilah yang disebut sebagai sedekah yang paling besar pahalanya. Wa takhshal faqra, ya, dalam keadaan kau sangat khawatir kekurangan, khawatir tidak cukup, khawatir tidak kebagian, tapi tetap bersedekah.
Nah, Rasul SAW menjelaskan ini disebut sebagai a'zamu ajran fis sadaqah. Sedekah yang sangat besar pahalanya. Kemudian wa ta'mulul ghina. Dan kau sangat mengharapkan bahwasanya uang tersebut kumpul saat lebaran, kedah aya rencana kanggo itu. Wah, banyak rencana-rencana menginginkan untuk menginginkan untuk mengumpulkan dan terkumpul hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan kita, tapi tidak menutup celah untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sedekah seperti inilah yang disebut sebagai a'zamu ajron, sedekah yang paling banyak, paling besar pahalanya. Relate sekali Pak dengan keadaan di bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan ya itu ya, Masya Allah ya, kita banyak mau, banyak keinginan, banyak harap, banyak rencana. Muncul pula kekhawatirannya, sieun teu kabagian, sieun teu kaudag, tidak tercapai target dan yang lain sebagainya, sehingga yang menjadi fokus kita mengumpulkan saja, mencari, kemudian mendapatkan saja. Kalau hal yang menjadi keinginan dan kekhawatiran ini menutup celah untuk bersedekah, sangat tidak sesuai sekali dengan apa yang Rasul SAW contohkan, bahwa bulan Ramadan merupakan momentum bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar atau ketika beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas kedermawanannya lagi. Jadi sedekah yang paling baik itu engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat serta banyak mau, banyak rencana, banyak keinginan, banyak harap, ya, banyak target nuju direncanakan, banyak niat dan tujuan. Wa takhsyal faqra, engkau bersedekah ketika engkau khawatir tidak cukup, khawatir tidak kebagian, khawatir tidak capai target. Kemudian engkau bersedekah saat engkau tetap ta'amulul ghina, ya, merencanakan, menginginkan untuk tercukupinya semua hal-hal yang menjadi harapan-harapan kita, tetapi tidak menutup celah untuk bersedekah. Sedekah seperti inilah yang disebut sebagai a'zamu ajran, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian wala tumhalu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Ya, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata untuk si fulan sekian, untuk si ini seperti ini, dan harta ini sudah menjadi haksi dan yang lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dalik. Jadi Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, hal ini sangat sesuai sekali ya dengan konteks keadaan di bulan Ramadan, menjelang akhir-akhir Ramadan nih. Biasanya banyak asa, banyak harap, tetapi Pak, mohon agama Islam sangat menganjurkan untuk tetap mempedomani contoh dari Rasul SAW untuk tidak menutup celah berinfak maupun bersedekah. Ikhwatu iman rahimakumullah, apalagi nih Pak, yang namanya sedekah itu bukti Pak, tanda bahwa kita termasuk orang yang percaya, yakin, iman terhadap balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 223, beliau menyampaikan was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Teringat dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat mulia ya, ridwanullah alaihim ajma'in, tentang bagaimana mereka generasi terbaik, ulama salafus, orang-orang terbaik, orang-orang salafus saleh, sangat menantikan sekali lelang kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Pak, ketika di bulan Ramadan, perang apa Pak yang terjadi di bulan Ramadan Pak? Perang Badar ya. Itu perang Badar ketika terjadi, itu peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Suatu keadaan yang sangat membingungkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu Pak. Kenapa membingungkan? Kermah nuju saum, kedah perang, meryogikan logistik, teras saat yang sangat sulit pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu membuka pintu lelang kebaikan.
Ternyata Masya Allah, sesudah dijelaskan bagaimana fadilah dan keutamaannya, dan sedekah tersebut diperuntukkan untuk apa, kemudian Allah menjanjikan apa di dalam sedekah yang dikeluarkannya, maka luar biasa. Hampir sahabat-sahabat, kibarus sahabat Rasulullah SAW, mereka itu mengeluarkan jor-joran hartanya. Ya, konteksnya kanggo perang, nuju saom, meriogikan seueur logistik, seueur keperluan, gitu kan ya. Dina waktu yang sangat sulit pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW membuka pintu kebaikan, maka Masya Allah. Nah, ikhwatu iman, rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bahwa sedekah merupakan bentuk atau bukti tanda kita mengiyakan, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berkaitan tentang bagaimana pahala sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Ya. Nah, ikhwatu iman. Jadi, ternyata Pak, di dalam hikmah peperangan ya, salah sawiosna oge perang anu kantos dialami ku Rasulullah SAW menjadikan sebuah tanda bahwasanya terang ngantupa nundutan teh anu disebut nundutan rahmat, aya nundutan anu kirang manfaat. Nundutan rahmat mah mung hiji-hijina terjadi di zaman Rasulullah SAW waktu sarita nalika sateu acan peperangan. Ya, para sahabat pada waktu itu sangat tegang, khawatir, dugi ka keadaan psikologisna teh tidak tenang. Ningali musuh jumlahna seueur, kemudian bala tentara Rasulullah SAW jumlahnya sangat sedikit. Saking ku khawatirna mereka resah, tidak tenang. Tug dugi ka Allah Subhanahu wa taala, ya, masihan hiji keadaan. Yuksikumun nu'asa amanatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rasa kantuk yang sangat berat, tug dugi ka ngalenyap sakedik, tetapi saat ngalenyap teh janten tenang. Tuh, Masya Allah. Jadi ternyata bab tunduh oge dina Islama aya bahwa tunduh tiasa jantan hiji rahmat, tiasa jantan hiji naonnya hiji hal anu saya eta teh mangrupikeun ti Allah Subhanahu wa taala. Konteksna nalika Allah Subhanahu wa taala hoyong ngenangkeun pasukan orang mukmin nalika anjeunna nuju tegang psikologisna ngemutan masalah peperangan. Ikhwatu iman. Jadi dina perkawis peperangan itu ternyata peperangan juga di zaman Rasulullah SAW itu sebagai bentuk pembuktian kecintaan seseorang terhadap urusan akhirat, kemudian terhadap urusan dunia. Salah satunya tadi peperangan di zaman Rasulullah SAW yang terjadi di perang Badar, salah satunya merupakan bentuk pembuktian bagaimana mereka beriman terhadap pahala sedekah ataupun tidak. Tuduhkan Rasulullah SAW ngadugikan sebuah hadis, was-shadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah adalah bukti bahwa kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masih emut cerita Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Lail ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah ini. Jadi cerita nanti berkaitan tentang pohon kurma, iya, masih emot ya sering kupribadi didugikan di dia. Pohon kurma yang dimiliki oleh seorang yang sangat pelit. Pohon kurma tersebut berada di pinggir rumah si fakir. Si fakir ini hampir setiap waktu ketika ada buah kurma yang jatuh langsung dijadikan makanan untuk mengganjal rasa laparna. Nu ngagaduhan pohon kurma komplain tug duwi kanyuhunkeun keadilan ka Rasulullah SAW. Rasul sok we atuh sedekahkeun pohon kurma atanapi hibahkeun pohon kurmana kasih pemilik natanya walakal jannah dan bagi engkau surga. Tetapi alim gitu kan ya. Moal wahai Rasul peser we lah gitu kan ya. Ternyata Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya kemudian menyebutkan atau menyampaikan siapa saja yang membeli pohon kurma dari si fulan kemudian menghibahkan kepada si fakir ini maka baginya surga. Pada waktu itu ya Rasulullah SAW melihat ada sosok Abu Bakar As-Siddiq mesti mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli hal yang tidak dimilikinya. Ya, meser pohon kurma tapi kurma nanti tiasa dimiliki. Pi orang dihibahkan kasih miskin. Jadi Masya Allah mengeluarkan banyak hal
untuk hal yang tidak terlihat berupa pahala surga. Makanya fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi wattaqa disertai dengan ketakwaan, wa saddaqa bil husna, membenarkan terhadap pahala kebaikan yang walaupun belum terlihat kan ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang membeli pohon kurma ini maka akan diberikan surga. Surga nama kan teu acan katinggalinya, teu acan karandapan ku Abu Bakar As-Siddiq, tetapi akan dibenarkan. Makanya dibeli pohon kurma tersebut. Nah makanya ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa was-shadaqatu burhanun, yang namanya sedekah merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatu iman, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang derajat hadisnya adalah hadis hasan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasila fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fabihada bi afdalil manazil. Kata Rasulullah SAW, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan harta tersebut untuk menyambung silaturahmi, sehingga ia sadar terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Jadi ternyata seorang hamba yang baik itu ketika dia memiliki harta, salah satunya ia juga memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran tentang bagaimana dan harus seperti apa harta tersebut digunakan. Nah, ini Masya Allah, terlebih lagi kita ketika berada di bulan Ramadan, ikhwatu iman rahimakumullah ya, bulan yang sangat dahsyat luar biasa. 10 hari terakhir nih Pak, di bulan Ramadan, karena rencananya numutkeun penghisaban mah atanapi ru'yat mah Ramadan tahun sekarang upami anu ngiring sareng pemerintah dan beberapa ormas direncanakan diprediksi kemungkinan besar 29 hari, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, maka di momen 10 hari terakhir pada bulan Ramadan Pak, ya, ketika kita rasa 10 hari pertama, 10 hari kedua banyak hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, maka bismillah, di 10 hari ketiga hal tersebut ditingkatkan. Amaliyah yang sifatnya wajib. Kalau kemarin-kemarin kita didera rasa lelah sehingga memilih untuk tetap berada di rumah ketika waktu sholat, maka bismillah, 10 hari terakhir jaga kembali, lebih tingkatkan lagi berkaitan dengan pengamalan amalan-amalan yang sifatnya wajib. Beliau menyampaikan syaddami zarohu. Apa yang disebut syaddami zarohu itu? Mengencangkan ikat sarungnya. Ya, banyak arti. Mengencangkan ikat sarungnya itu menjaga jarak dengan istri, terjadi optimalisasi ibadah. Tapi diartikan juga artinya lebih meningkatkan lagi semangat, kualitas dan kuantitas dalam urusan ibadah. Selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, 10 hari terakhir ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk berburu kebaikan yang bernama Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mampu untuk i'tikaf, margi nu namina i'tikaf mah siang wengi di masjidnya, tapi minimalna urang di waktu-waktu tertentu, di malam-malam tertentu, ihyaul lail. Apa itu ihyaul lail? Menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam. Entah di rencana atau napi agenda biasa suka ada ihyaul lail, menghidupkan malam. Mengisi malam per malam di 10 hari terakhir dengan rangkaian kebaikan. Tilawatul Quran, rada tunduh sakedik, kemudian wudu. Ya, saat atas wudu silahkan lakukan sholat sunat, syukrul wudu 2 rakaat. Isi lagi dengan zikir wirid, perbanyak berdoa. Ganti lagi dengan tilawatul Quran atau baca
ilmu-ilmu atau ulumuddin, taklim dan yang lain sebagainya, yang akhirnya malam menjadi produktif untuk terus dari waktu ke waktunya menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, ya, dengan rangkaian kebaikan-kebaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Terlebih lagi kalau sudah dikondisikan atau direncanakan, luar biasa. Karena kadang-kadang taat itu butuh apa, Pak? Butuh sahabat gitu kan ya. Upami nuju badai taate peryogi partner, peryogi lingkungan atau peryogi dikondisikan. Nah, inilah di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ya, siapa tahu bisa menjadi sebuah program, kemudian kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Jadi upami dina 10 hari terakhir, Pak, sanes pindah bobo gitu kan ya. Sanes pindah tidur, walaupun gitu kan ya, ada sesi tidurnya, ya, tilawatul Quran, zikrullah, perbanyak berdoa. Sesudah itu dijeda dengan biasa diskusi, ngobrol hal-hal yang bermanfaat, tetapi biasa ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar, rada tunduh sakedik tetapi kacai hoyong kahampangan, biasa KWC teras wudu deui. Saatos wudu teh kan aya salat sunat nanya, biasa 2 tahiyatul masjid tetapi syukurul wudu. Salat tuhur namina tanya, tuhur nganggoto. Salat sunat yang dilakukan sesaat setelah bersuci, tilawah lagi. Kemudian seketika nggak apa-apa kita tidur. Saatos tidur tekan otomatis dianjurkan lagi untuk berwudu, walaupun sebelumnya kita belum batal ya. Tapi sangat dianjurkan lagi untuk berwudu. Itu terus berulang. Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah informasi dari Rasulullah SAW yang disebut sebagai ahya lailahu. Apa itu ahya lailahu? Menghidupkan malamnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Jangan-jangan di 10 hari pertama, 10 hari kedua ada hal lain yang lebih kita prioritaskan sehingga banyak terlewatkan waktu-waktu di dalam penggunaan di bulan Ramadan. Termasuk salah satunya di dalam bersedekah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya. Ngaraosnya di DKM upami sasi siam operasional ageng ya Pak ya. Dah Masya Allah. Saur pribados oge sangat bagus ketika kita di awal contoh natanya nitipkeun harta agar disimpan di tempat yang paling aman. Rumaos dina sasi Ramadan seueur operasional, seueur kegiatan yang dalam rangka pemakmuran masjid, Pak nitip ya kanggo operasional dina sasi siam. Kalebet pun Bapak di Masya Allah ya, teu moal dicarioskeun gitu. Pun Bapak di Purwakarta, Pak Mumu luar biasa operasional. Dan nalika sasih siam teh sok tara nyumunkeun ataupun tara ieu tarasoe ditangkeskeun karena luar biasa. Salah satunya ingin tabarruk atau mencari keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakum. Nah, makanya ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi infak sedekah. Ya. Sering saya sampaikan bahwa yang namanya infak atau sedekah itu apa, Pak? Cara menyimpan harta di tempat yang paling aman. Sering ya saya menyampaikan ya. Sanaos dikaluarkeun, dititipkeun ka DKM. Atanapi dititipkeun ka fakir, ka miskin dipasihkeun. Tadinya ada di kita jadi berpindah tangan, berpindah kepemilikan. Kawitna artosna diurang, jantan kana kenceleng, jantan ka DKM-keun, jantan berubah bentuk dipasihkeun ka nu sanes. Ya. Tapi yang namanya infak ataupun sedekah ternyata para ulama menyebutkan itu merupakan ikhtiar cara menyimpan harta di tempat yang paling aman. Margi moal kasasaha deui pasti bakal ka urang. Itu kan nya. Tah eta nu namina infak sedekah. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW ya menyampaikan bahwa beliau ketika bulan Ramadan sanes beuki koret, sanes beuki nahan, beuki menyimpan, tetapi ternyata lebih jor-joran. Ya. Tentu saja disesuaikan dengan kadar kemampuan. Teu yang duwi ka sadayana dipasikeun, duwi ka urang teh kanggo tuang, kanggo leueut atawa kanggo hal-hal nu sifatna primer teh teu aya teh yang duwi ka kitunya. Wala tabsutha kullal basti kata Rasulullah SAW. Ya, kata Allah, wala tabsutha kullal basti teh yang duwi ka jor-joran, barang pasian duwi ka ngamodorotkeun kanggo anjeunna nyalir. Ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal
pasti teu keng deui ka ngeukeweuk teuing, koret pisan teu keng deui ka jor-joran teuing, gitu kan? Infak maupun sedekah. Nah, itulah kenapa. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menjadi hikmah kenapa di bulan Ramadan itu beliau sangat menganjurkan sekali untuk memperbanyak sedekah, ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu bisa menghapus dosa. Ya. Sajabit taubat, sajabit tidak mengulangi dosa yang sama, ternyata dengan bersedekah itu jejak-jejak dosa bisa terhapus. Makanya Masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan mana qasat malu abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba dikarenakan hamba tersebut memperbanyak sedekah. Jadi Masya Allah, kita simpulkan ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi simpulan yang pertama, momentum Ramadan, momentum untuk kita bisa membentuk sedekah yang kita keluarkan itu menjadi sedekah terbaik. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, sedekah yang paling besar pahalanya sedekah ketika engkau sedang punya banyak keinginan, punya banyak harapan, punya banyak rencana, ya. Hoyong itu, hoyong ieu, kedah meser itu, kedah meser ieu, teu acan nyiapkeun itu, teu acan nyiapkeun ieu, tah punya banyak rencana, punya banyak keinginan, tapi tetap bersedekah. Walaupun nominalnya tidak semuanya, gitu kan ya. Sedekah yang paling baik juga sedekah ketika kita punya banyak kekhawatiran tidak cukup, khawatir berkurang, gitu kan ya. Khawatir menjadi kikir, menjadi fakir dan yang lain sebagainya. Kemudian sedekah yang paling baik itu sedekah yang dikeluarkan ketika kita punya keinginan untuk mencukupi banyak hal, tapi tetap kita mengeluarkan sedekah tersebut. Kata Rasulullah, ini disebut sebagai a'dhamu ajron fis shadaqah. Sedekah yang paling banyak, yang paling besar pahalanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yang namanya sedekah itu merupakan burhanun. Bukan burung hantu, burhanut oge bukan ya burhan teh. Tapi yang namanya burhanun itu adalah buktian bahwa kita percaya terhadap apa yang Allah janjikan berupa pahala kebaikan. Percaya bahwa yang kita keluarkan tidak akan kemana-mana, toh akan kembali kepada kita. Walaupun kita mengeluarkannya, kemudian setelah dikeluarkan berpindah tangan, berpindah kepemilikan, menjadi apa, menjadi tidak, dan yang lain sebagainya. Tapi hakikatnya bersedekah merupakan cara menyimpan harta di tempat yang paling aman. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok orang yang paling dermawan, dan kadar kedermawanannya akan bertambah-tambah lagi ketika beliau masuk pada bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Himbauan terakhir, mari kita gunakan momentum Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dengan produktif beralih dari satu kebaikan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mari optimalkan potensi yang ada pada diri kita. Mari manfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai mitra berbuat baik. Mari manfaatkan apa yang kita miliki agar bisa membuahkan kebaikan-kebaikan. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, diberikan kelancaran, dianugerahi rezeki yang barokah, digembirakan dengan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Yang paling penting adalah dicukupkan hajat, kebutuhan dan permintaan, harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semoga keluar di bulan Ramadan muncul, terlahir individu yang baru, individu yang lebih taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada lagi kesempatan, pekan depan sudah tidak ada jadwal lagi, saya mau menyampaikan permohonan maaf ya, kalau ada khilaf, dan semoga silaturahim yang terjalin selama ta'lim itu menjadi sebuah keberkahan, dan hal-hal yang memungkinkan muncul berupa keburukan-keburukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.